2022 dan 2023 menjadi tahun-tahun penting dalam pencarian dunia baru. Tahun lalu, NASA berhasil menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet yang telah terkonfirmasi. Daftarnya sangat beragam. Di antaranya ada bumi super berbatu, planet gas raksasa seperti Jupiter, planet es raksasa seperti Neptunus, dan sebagainya. Dan ini baru permulaan. Kemungkinan ada lebih dari 1 triliun eksoplanet di galaksi kita saja loh. Tapi pertanyaan terpentingnya adalah, berapa banyak sih yang bisa dihuni oleh manusia? Apakah ada planet dalam daftar ini yang memungkinkan adanya kehidupan atau yang bisa jadi rumah masa depan kita? Tentu saja ada. Dan di tahun 2022 hingga 2023, kita menemukan 5 di antaranya. Jadi kencangkan sabuk pengamanmu dan bersiaplah untuk perjalanan seru keluar tata surya. Planet pertama dalam daftar kita adalah Wolf 1069b, nama yang membosankan dan kaku. Jadi aku akan menyebutnya Wolfie saja. Toh siapa juga yang bakal menghentikanku? NASA? Sebuah studi baru yang dilakukan oleh 50 astronom ahli mengonfirmasi sesuatu yang mengagumkan, yaitu eksoplanet Wolfie yang berlokasi hanya 31 tahun cahaya dari kita berpotensi menjadi sebuah dunia berbatu. Dengan kata lain, secara teoretis, planet ini layak dihuni. Tim di balik penemuan ini menggunakan teknik yang disebut kecepatan radial untuk mendeteksi eksoplanet tersebut. Ini adalah cara para ilmuwan mempelajari pergerakan bintang dan planet. Seperti halnya saat bermain lempar tangkap bola dengan temanmu, saat dia melempar bola ke arahmu, kamu bisa melihat bolanya semakin mendekatimu. Itu mirip kecepatan radial. Ketika sebuah planet bergerak ke arah kita, planet tersebut membuat bintang yang di orbitnya tampak mendekat ke arah kita. Ketika planet bergerak menjauhi kita, planet itu pun juga membuat bintangnya tampak lebih jauh. Para ilmuwan bisa menggunakan informasi ini untuk mengetahui aktivitas planet dan seberapa besar ukurannya. Dan begitulah cara mereka menemukan Wolfie. Eksoplanet ini diperkirakan seukuran bumi dan masanya 1,5 massa bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang akan kita sebut sebagai Ibu Wolfie. Tapi ada fakta menarik nih. Wolfie mengorbit di dalam zona layak huni bintangnya, yang berarti ada kemungkinan air dalam wujud cair bisa ditemukan di permukaannya. Ini seperti mendapatkan jackpot eksoplanet. Oh, andai saja aku punya tiket. Studi ini memperkirakan jika Wolfie memiliki atmosfer seperti bumi, suhu di sana bisa mencapai 12 derajat Celcius, yang berarti air dalam bentuk cair bisa menggenang di sisi siang planet tersebut. Tapi kekurangannya adalah eksoplanet ini terkunci pasang surut pada bintangnya, yang artinya sisi yang sama selalu menghadap ke bintang. Bayangkan saja, satu sisi planet selalu disinari oleh kehangatan bintang induknya, sedangkan sisi satunya lagi berada dalam kegelapan abadi. Seperti masa SMP. Cuma bercanda kok. Tim di balik penemuan ini yakin kalau planet ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kita mungkin harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan jawabannya. Sementara itu, kita hanya perlu terus mencari di langit dengan teleskop dan berharap yang terbaik. Planet berikutnya adalah TOI 700e. Apa ya nama panggilan yang bagus? NASA baru saja menemukan planet baru yang akan mengguncang galaksi kita. Wah, sepertinya bakal seru nih. Aku akan menamainya Toys Were Us. Ukurannya hampir sebesar bumi, kemungkinan besar memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya, dan jaraknya hanya 100 tahun cahaya. Tentunya kita belum bisa melakukan perjalanan ke sana, tapi ini sudah cukup dekat dalam gambaran besarnya. Toys Were Us merupakan planet keempat dalam tata suryanya dan memiliki orbit yang pendek, yaitu hanya 28 hari untuk mengitari bintang induknya. Setidaknya kamu akan berulang tahun setiap bulan. Hore! Penemuan kali ini dilakukan dengan metode transit. Planet-planet terlihat sangat kecil dan sulit dideteksi. Tapi ketika berada di depan bintangnya, planet akan menghalangi sebagian cahaya yang datang darinya, sehingga cahaya yang tampak sedikit lebih redup. Begitu planet bergerak menjauh, bintang akan kembali menjadi lebih terang. Jadi untuk menemukan planet ini, para ilmuwan mengamati dengan seksama apakah kecerahan cahaya bintangnya berubah. Kalau iya, berarti ada planet yang sedang bermain petak umpet dengan kita. Begitulah cara ilmuwan menemukan Toys Were Us. Misi tes yang menemukannya.
Misi ini menemukan 66 eksoplanet baru dan 2.100 kandidat lainnya yang masih menunggu untuk dikonfirmasi. TESS selama ini sibuk mencitrakan 75% bagian langit. Benar-benar efisien ya. Toys Were Us berada di zona layak huni yang optimis, terletak di antara planet C dan D, tapi mungkin saja planet ini terkunci pasang surut, sama seperti Wolfie. Jadi, kita mungkin harus puas dengan air yang hanya berada di satu sisi planet. Penemuan Toys Were Us merupakan prospek yang menjanjikan untuk pengamatan lanjutan di masa depan, dan ini menunjukkan potensi TESS untuk menemukan eksoplanet yang lebih kecil lagi di masa depan. Siapa tahu, suatu hari nanti TESS akan menemukan rumah baru bagi manusia di antara bintang-bintang, atau setidaknya tempat liburan baru. Selanjutnya, ada si kembar GJ1002b dan GJ1002c. Galaksi menjadi semakin dekat dengan kita dengan ditemukannya dua eksoplanet yang akan kusebut Hansel dan Gretel, yang jaraknya sangat dekat dengan tata surya kita. Benar, kedua planet mirip bumi ini jaraknya kurang dari 16 tahun cahaya, atau hanya satu lompatan dalam istilah luar angkasa. Sebagai perbandingan, Proxima Centauri b merupakan eksoplanet dengan masa paling mendekati bumi, dengan jarak 4,2 tahun cahaya. Jadi, kedua tetangga baru ini termasuk yang paling dekat dengan kita. Keduanya mengitari bintang Katai Merah yang masanya hampir 1/8 masa matahari. Cukup dingin dan redup ya. Tapi nggak apa-apa, karena kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Hansel membutuhkan waktu 10 hari untuk mengitari bintang induknya, sedangkan Gretel butuh waktu sekitar 21 hari. Berarti lebih sering ulang tahun, ya kan? Penemuan ini didapat oleh tim ilmuwan internasional dan bukanlah sesuatu yang mudah. Tim tersebut harus bekerja sama dengan dua instrumen, yaitu espresso dan Carminis. Hasilnya, sebuah cafe latte. Bukan. Yang mereka dapatkan adalah pengukuran yang sangat akurat, sampai-sampai kamu bisa menghitung jumlah kawah di permukaan planetnya. Hebatnya lagi, planet-planet tersebut berada di zona layak huni bintang induknya dan memiliki ukuran yang sangat pas, sehingga menjadi kandidat sangat bagus untuk dilakukan studi atmosfer di masa depan. Ketua penelitian mengatakan bahwa alam sepertinya ingin menunjukkan pada kita kalau planet serupa bumi itu sangat umum. Dengan penemuan ini, kita sekarang tahu ada 7 planet dalam sistem keplanetan yang berada cukup dekat dengan matahari. Siapa sangka tetangga kita bisa begitu ramah? Kesimpulannya, penemuan Hansel dan Gretel merupakan lompatan besar bagi umat manusia. Jadi, mari kita angkat segelas H2O atau apapun yang bisa diminum di eksoplanet dan ayo rayakan. Planet terakhir dalam daftar kita adalah LP890-9c yang akan kusebut Bob. Bumi super yang berada sekitar 98 tahun cahaya ini kira-kira 40% lebih besar daripada bumi tempat tinggal kita. Selain itu, planet ini punya kembaran yang akan kusebut Ray, yang ukurannya hingga 75% lebih besar dari bumi. Semakin banyak ruang tentu lebih baik, bukan? Kedua planet ini mengitari bintang Katai Merah. Sayangnya, Ray cukup panas karena suhu. Halo, terima kasih telah datang di Agen Pekerjaan Luar Angkasa. Kami punya banyak departemen. Pekerjaan antar galaksi, jaga di Bima Sakti, tata surya kita keren, dan banyak lagi departemen kecil lainnya. Bosan dengan pekerjaan masuk jam 9 pulang jam 5 di planet kita? Bukan masalah. Yuk, lihat apa kamu memenuhi syarat buat lowongan baru ini. Jadi, di sini ada penambang asteroid di Mars. Seperti yang kamu tahu, asteroid adalah semacam sisa dari masa ketika tata surya terbentuk. Ilmuwan percaya itu puing dari tabrakan dan kancuran planet. Puluhan ribu asteroid mengelilingi matahari kita, dan sebagian besarnya ada di antara orbit Jupiter dan Mars. Kalau begitu, Mars adalah lokasi sempurna untuk pekerjaan ini. Asteroid itu bisa mengandung banyak hal.
Itu mengandung magnesium, besi, nikel. Kami bahkan percaya sebagiannya mengandung oksigen, emas, air, dan platinum. Kita butuh itu untuk industri. Kami punya pos dengan makanan dan hal lain yang akan kamu butuhkan di atas sana. Jadi, kamu naik pesawat antariksa yang dirancang khusus. Kamu pergi dari Mars, mendarat di asteroid, dan mulai menambang. Perlengkapan kami ringan dan memakai tenaga surya. Artinya, kamu tidak butuh banyak bahan bakar. Terkadang, kami mengirim robot untuk melakukan ini, tapi terkadang manusia. Robot tidak butuh makanan atau perlengkapan lain, tapi mereka tidak seteliti manusia. Kamu menggunakan teknik sama seperti penambang di bumi. Pada dasarnya, kamu hanya perlu mengikis materi dari asteroid itu. Mayoritas biji mungkin akan berterbangan, jadi kamu harus menggunakan kanopi besar untuk mengumpulkannya. Karena gravitasi di asteroid jauh lebih lemah daripada di bumi, kamu harus belajar cara menggunakan pengait untuk mengikat dirimu ke permukaan. Dengan begitu, kamu bisa dengan mudah bergerak. Begitu selesai dengan satu asteroid dan materi itu dikirim ke bumi, kamu akan pergi ke asteroid berikutnya. Kamu atletis? Aku bisa melihat ada iklan untuk instruktur ski di Mars. Mars punya 4 musim, seperti bumi, dan musim dingin di sana berlangsung sekitar 6 bulan di bumi, karena setahun di sana hampir 2 kali lebih lama. Salju di sana berbeda karena mengandung karbon dioksida beku, bukan air beku. Tapi tenang, ilmuwan terbaik membuatnya benar-benar aman. Perang bola salju jadi tidak begitu seru. Kamu mendapat kemasan buruk karbon dioksida beku dan sedikit es air. Tapi seluncur salju, naik kereta luncur, dan ski di sana sangat keren. Serius, permukaannya hampir beku. Saljunya tidak setebal di planet kita, tapi permukaannya sangat licin. Jadi itu seru. Kamu akan bekerja di sana selama 6 bulan. Tapi jika kamu mau dapat uang tambahan, kamu akan dipindahkan ke Europa, salah satu satelit Jupiter. Europa sangat dingin. Permukaannya sebagian besar mengandung es air padat. Samudra di bawah permukaan yang belum bisa kita lihat. Tapi, hey, tim penyelam luar angkasa kami akan pergi ke sana 3 bulan lagi. Aku akan lihat apa ada lowongan kalau kamu tertarik. Katanya, samudra ini mungkin punya air 2 kali lebih banyak dari yang ada di bumi. Selain itu, tim ilmuwan masih berpikir ini salah satu tempat terbaik untuk membangun kota seperti bumi di tata surya kita. Tapi sampai saat itu, kamu bisa menjadi instruktur ski. Permukaannya adalah es. Jadi, kami membuat salju sendiri untuk melakukan ski. Kamu akan suka di sana. Ada banyak bukit dan kubah di Eropa. Beberapa punggung bukit melintang sepanjang 9 km. Jadi, jika kamu mau adrenalin, Eropa hampir tidak punya atmosfer. Jadi, bajumu melindungimu dari radiasi matahari. Oke, yang selanjutnya adalah pengemudi taksi luar angkasa di Venus. Turis suka pergi ke sana meskipun di sana sangat panas. Planet ini lebih jauh dari matahari daripada Merkurius, tapi masih lebih panas. Masalahnya, atmosfer di sana seperti selimut yang memerangkap panas. Planet itu sangat panas sehingga kamu tidak bisa terlalu lama di sana. Perusahaan akan memberimu mobil terbang yang mirip pesawat antariksa mini. Kamu harus jago menyetir karena atmosfernya sangat padat dan di sana juga cukup berangin. Kecepatannya seringkali melebihi 350 km per jam. Awannya juga bisa menjadi tantangan. Kamu tidak akan bisa melihat karena angin selalu menggerakkannya. Jadi, kamu harus gesit. Venus juga planet dengan gunung berapi terbanyak di tata surya kita. Banyak permukaannya ditutupi endapan vulkanis sehingga sulit untuk mendarat dan menemukan tempat aman untuk mendarat. Jika kamu menerima pekerjaan ini, ada tips buat kamu. Jangan mendarat, pemandangannya luar biasa. Omong-omong soal gunung berapi, kamu mungkin bisa masuk tim vulkanolog luar angkasa. Tentu saja sebagai asisten dulu, tapi nantinya kita lihat apa kamu bisa dapat posisi lebih baik di tim antar galaksi. Untuk sekarang, kamu bisa diam di tata surya kita. Kami menduga Mars, Venus, Pluto, dan satelit Jupiter, Europa memiliki gunung berapi aktif, tapi belum ada buktinya. Tempat yang kami tahu pasti adalah satelit Io, Triton, dan Enceladus.
Penemu satelit. Kami punya departemen yang bisa mencari satelit baru, bahkan di luar galaksi kita. Ada juga satu lagi di mana kamu bisa menjelajahi satelit-satelit di tata surya kita. Ada lebih dari 200 satelit, jadi kamu jelas tidak akan bosan. Jika kita membicarakan planet yang tidak bisa dipakai mendarat, seperti raksasa gas Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter, kamu akan langsung mengunjungi satelit mereka. Semua planet besar punya satelit, kecuali Merkurius dan Venus. Kamu harus mengunjungi planet-planet ini dulu dan mencoba mencari satelit mereka. Satelit itu keren. Misalnya, Dactyl adalah satelit yang tidak mengorbit sebuah planet, melainkan sebuah asteroid. Sebelum ini, kita bahkan tak tahu asteroid bisa punya satelit. Hyperion mengorbit Saturnus, bentuknya tidak beraturan, dan kami percaya itu mungkin bagian dari satelit tua yang jauh lebih besar. Satelit itu mungkin hancur dari tabrakan di tahap awal tata surya kita. Kepadatannya rendah, hampir setengah air. Dan bagaimana dengan Callisto yang tertua? Satelit ini mengorbit Jupiter dan kawahnya berumur 4 miliar tahun. Callisto membantu kita banyak memahami tata surya kita. Jauh hari luar angkasa. Jika kamu ingin meninggalkan tata surya kita, kamu bisa pergi ke planet berlian. Jaraknya 41 tahun cahaya dari bumi, terletak di rasi bintang Cancer. Ukurannya 2 kali lebih besar dan padat dari bumi, tapi hampir 8 kali lebih luas. Bintang induknya mengandung jauh lebih banyak karbon daripada matahari kita, dan planet ini mungkin mengandung karbon juga. Tekanan dan suhunya tinggi, tapi kami punya teknologi unik untuk mengatasi itu. Planet ini dilapisi berlian, jadi tugasmu adalah mengumpulkannya dan membuat perhiasan luar angkasa keren. Kamu bisa mengunjungi planet lebih menarik sebagai jauh hari luar angkasa, seperti planet yang hujan rubi dan safir. Badai di sana cukup liar, tapi kamu hanya perlu mengumpulkan permata yang tersebar di planet itu setelah selesai. Kalau kamu lebih suka membuat barang dari kaca, ada planet yang hujan kaca. Jaraknya 63 tahun cahaya dari kita. Ukurannya sedikit lebih besar dari Jupiter, dan kamu akan takjub dengan atmosfer planet ini. Atmosfernya memiliki warna biru langit menawan karena sebagian besar mengandung silikat. Angin di sana liar. Kecepatannya 8.700 km per jam. Sebagai perbandingan, kecepatan angin tertinggi yang pernah ada di bumi adalah 408 km per jam. Oh, yang terakhir, penjelajah. Pada misi yang disebut Planet 9, lebih jauh dari Neptunus, kamu akan melihat banyak dunia kecil dengan tenang menari dalam harmoni, dan dunia keras kepala yang masih sembunyi. Planet 9. Kami sudah lama mencarinya. Ilmuwan kami berpikir planet itu ada karena mereka menyadari gaya gravitasi memengaruhi sekelompok benda kecil dengan orbit berkerumun. Planet 9 mungkin mengorbit matahari kita dalam 7.400 tahun. Ukurannya 6 kali bumi. Itu raksasa gas, semacam Neptunus mini, atau bahkan bumi super yang berbatu. Bayarannya tinggi, tapi aku harus peringatkan, ini misi seumur hidup. Entah kapan kamu akan bisa kembali. Letaknya sangat jauh. Neptunus adalah titik awal investigasi kita. Itu dunia gas. Jadi, kamu tidak bisa mendarat di sana. Tapi kamu akan pergi ke salah satu satelitnya yang bernama Triton. Itu terdiri dari es nitrogen dan batu. Kamu akan baik-baik saja. Tapi hati-hati dengan geyser di sana. Geyser itu meletus di kerak, lalu atmosfer meledakkannya. Dan kami belum tahu pasti seberapa besar bahayanya. Dan kamu harus memakai baju khusus karena itu benda angkasa terdingin di tata surya kita yang kita tahu. Jadi, kamu menerima salah satu tawaran ini? Yuk kemas semua pakaianmu, kamu akan pindah ke Merkurius. Misimu adalah mencari tahu apa yang harus kamu kenakan di sana supaya tetap nyaman. Nah, Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari di tata surya. Di sana lumayan panas, sekitar 430 derajat Celcius, atau 2 kali lipat suhu oven di dapurmu. Kamu perlu pakaian penangkal panas kayak gini. Bentuknya mirip aluminium foil buat manggang bebek. Permukaan berkilaunya yang hampir mirip cermin memantulkan sinar panas dan menjaga apapun yang ada di dalamnya biar enggak terpanggang, alias kamu. Pakaian ini dirancang untuk masuk ke jantung gunung berapi di bumi dan dapat menahan suhu hingga 800 derajat Celcius. Itu 2 kali lipat suhu di khatulistiwa Merkurius. Oh, jangan lupa bawa tabung oksigen ya. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa bernapas di sana. Kamu juga harus mengikat barbel berat ke kakimu.
Merkurius lebih kecil daripada bumi dan gravitasinya hampir 3 kali lebih lemah. Jadi, kamu harus menambah berat badanmu sampai hampir 3 kali lipat biar nyaman. Begitu malam tiba, udara di sana jadi super dingin. Jadi, kamu harus mengisi pakaian anti panasmu dengan insulasi. Tapi, insulasi saja nggak akan cukup buat menangkal dingin. Di sana 3 kali lebih dingin dibanding kutub utara. Selain itu, berbeda dengan bumi, atmosfer Merkurius nggak melindungimu dari radiasi matahari. Jadi, kamu harus memakai pelat besi tebal di bawah bajumu sebagai perlindungan. Tapi lebih baik lagi sih, kita pergi aja dari planet ini. Berikutnya adalah Venus. Meski disebut saudara kembarnya bumi, pemandangan di sini menakutkan. Ada padang pasir panas dengan gunung berapi dan awan yang sangat padat. Sampai-sampai kamu hampir nggak bisa lihat matahari di sini. Awan ini mengakibatkan efek rumah kaca. Jadi, Venus adalah planet terpanas di tata surya. Sekitar 480 derajat Celcius. Tapi pakaian penangkal panas yang biasa nggak akan ada gunanya kali ini. Tekanan atmosfer di sini 92 kali lebih tinggi dibanding di permukaan bumi. Itu mirip kayak menyelam 920 meter ke dalam air. Jadi, udara di Venus akan meremukanmu. Untuk bisa bertahan, kamu butuh baju kedap udara berbahan titanium atau bahan kuat lainnya. Di bumi, kita menggunakan pakaian selam atmosfer kayak gini untuk menahan tekanan kuat di dalam air. Bisa dibilang, ini mirip kapal selam mini berbentuk tubuh manusia dan pakaian ini sudah dilengkapi tabung oksigen. Yap, udara di Venus bukan hanya enggak bisa dihirup, tapi juga beracun. Planet berikutnya adalah Bumi. Lihat saja keluar jendela dan putuskan sendiri pakaian apa yang akan kamu kenakan hari ini. Mari kita pergi ke satelit bumi, Bulan. Beberapa orang sudah pernah ke sana dan mereka mengenakan pakaian antariksa yang lumayan besar. Yang paling penting adalah membawa tabung oksigen. Tabung ini dipasang di dalam ransel bersama sistem penopang kehidupan. Meski dingin, di sana nggak ada atmosfer alias hampir hampa udara. Dan nggak ada partikel udara yang bisa mengangkat panas dari tubuhmu. Jadi, kamu nggak akan beku seketika. Pakaianmu sendiri harus kedap udara dan menjaga tekanan atmosfer di dalam. Makin rendah tekanannya, makin rendah pula suhu cairan bisa naik. Di luar angkasa, cairan dari tubuhmu bisa menguap dalam hitungan detik. Untuk mencegahnya, kamu harus memakai pakaian antariksa. Pakaian ini juga akan menyelamatkanmu dari radiasi matahari yang ganas. Bulan nggak punya perlindungan terhadap radiasi ini. Dan gravitasi di sini 6 kali lebih lemah dibanding di bumi. Jadi, kamu bisa melompat 6 kali lebih tinggi dan mengangkat beban 6 kali lebih berat. Coba tambah berat badanmu di sini supaya jalanmu nggak secanggung para astronot pertama. Perhentian berikutnya, Mars. Di musim kemarau, kamu bisa berjalan di sini dengan mengenakan celana pendek dan kaos biasa. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di sini cuma sekitar 35 derajat Celcius. Di musim dingin, kamu harus mengenakan sweater dan jaket hangat di sini. Mungkin butuh 2 lapis. Suhu rata-rata di sini sedikit lebih dingin dibanding titik terdingin di bumi. Tapi tekanan atmosfer di sini lumayan kecil, yaitu 170 kali lebih lemah dari yang biasa kamu rasakan. Coba ambil ketinggian pesawat komersial terbang di bumi, lalu kalikan 3. Kondisi ini sangat mirip dengan yang ada di Mars. Di sana dingin dan nggak ada oksigen untuk bernapas. Tanpa pakaian antariksa, kamu cuma bakal bertahan 2 menit di Mars. Jadi, kamu butuh pakaian antariksa kedap udara selama kamu ada di permukaan Mars. Para ilmuwan NASA sedang mempersiapkan generasi pakaian antariksa baru yang akan memungkinkan para astronot untuk memanjat, merangkak, dan membungkuk tanpa kesulitan. Kamu bakal ngerasa kayak atlet di permukaan Mars. Gravitasinya 3 kali lebih lemah dibanding bumi. Jadi, kamu bisa dengan mudah mengangkat hewan seukuran harimau di sana. Jangan lupa, pakaikan pakaian antariksa untuknya juga ya. Nah, ayo terbang melewati sabuk asteroid, lebih jauh ke luar angkasa, dan singgah ke Jupiter. Ini adalah planet terbesar di tata surya dan merupakan raksasa gas. Artinya, enggak ada permukaan padat. Jadi, kamu bahkan nggak bisa berdiri di sana. Meski secara hipotetis kamu bisa melompat ke dalam Jupiter, kamu cuma bakal terus jatuh jauh ke inti planet ini. Mari berandai-andai, kamu punya pijakan tepat di atas permukaan Jupiter. Hal pertama yang kamu rasakan adalah kekuatan gravitasinya, yang 2,5 kali lebih kuat.
Kamu merasakannya menarikmu ke bawah dan kamu hampir tidak bisa melompat. Jadi sebaiknya kamu memakai pakaian antariksa yang dilengkapi exoskeleton untuk menopang tubuhmu dan membantumu bergerak. Selain itu, di sana dingin sekali. Kamu akan merasakan udara dingin sekitar minus 145 derajat Celcius di permukaan awan raksasa gas ini. Bukan cuma itu, ada angin yang bertiup secara konstan juga di sana. Kecepatannya bisa mencapai 1450 km per jam. Hampir 2 kali lebih cepat dibanding kecepatan pesawat komersial di bumi. Angin dingin semacam itu bakal langsung menarik panas dari tubuhmu. Jadi, pakaian antariksamu harus sangat tebal dan hangat. Namun, tekanan di bagian atas awan ini hampir mirip dengan di bumi. Secara teknis, kamu bahkan bisa melepas helm di sini andai ada cukup oksigen dan suhunya enggak terlalu dingin. Mungkin kondisi di Saturnus lebih baik? Ini juga planet raksasa gas. Kekuatan gravitasi di sini hampir sama dengan di bumi. Jadi, enggak ada yang menghambat gerakanmu. Kecuali pakaian antariksa besarmu itu. Di sini lebih dingin dibanding di Jupiter. Dan tekanan di sini sama dengan 5 meter di dalam air di bumi. Jadi, pakaian antariksamu bukan cuma harus membuatmu bisa bernapas dan tetap hangat, tapi juga menjaga gendang telingamu. Hei, pegangan erat-erat. Kamu baru saja tertiup oleh embusan angin dengan kecepatan lebih dari 1770 km per jam. Angin kayak gini lumayan sering muncul di Saturnus. Di bumi, angin kayak gini bisa menerbangkanmu dari satu sisi pantai Amerika Serikat ke sisi lainnya cuma dalam 2,5 jam. Satu-satunya cara untuk menghangatkan diri di sini adalah dengan lompat ke tengah planet. Makin dekat ke inti, makin hangat suhunya. Tapi tekanannya naik dengan sangat cepat. Dalam beberapa detik setelah terjun bebas, pakaian titanium paling kuat pun tetap akan hancur. Nah, akhirnya mari melangkah ke permukaan padat di Titan, bulannya Saturnus. Ukuran Titan 1,5 kalinya bulan kita dan 80% lebih berat. Sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair dan batu. Tekanan di sini agak lebih tinggi dibanding bumi. Kamu akan merasa nyaman-nyaman saja kalau enggak terlalu dingin. Jarak Titan 9,5 kalinya jarak bumi ke matahari. Jadi, bintang raksasa kita hampir enggak bisa menghangatkan bulan ini. Udara di sini sebagian besar nitrogen, sama kayak di bumi. Tapi oksigen sama sekali enggak ada di sini. Jadi, kamu enggak akan bisa bernapas tanpa pakaian antariksa. Mungkin ada lautan besar di bawah permukaan Titan. Gravitasi Saturnus bikin inti bulan ini cukup panas sehingga esnya mencair. Selain itu, air ini pasti asin sekali, jadi bisa tetap cair bahkan pada suhu yang sangat rendah. Dua planet berikutnya adalah Uranus dan Neptunus. Uranus memegang rekor sebagai planet terdingin di tata surya. Suhu di sini sekitar minus 224 derajat Celcius. Jadi, bawalah pakaian luar angkasa paling hangat yang kamu punya ya. Diperkirakan kalau kamu melompat ke pusat Uranus, pada satu titik tekanannya menjadi sangat tinggi sehingga hidrogen bisa berubah menjadi kerak es. Dan kalau menyelam lebih rendah lagi, kamu bisa melihat inti berbatunya. Sementara itu, Neptunus memegang rekor sebagai pemilik angin terkuat di tata surya. Neptunus adalah raksasa es, kayak Uranus. Jadi, pakaian di sini sudah jelas, yaitu pakaian antariksa super hangat, tangki oksigen, dan sistem pemanas. Sejauh ini, kita belum punya pakaian antariksa yang akan membantu bertahan hidup di salah satu planet raksasa gas. Tapi, kalau kamu pergi ke inti Neptunus, suhunya akan terlalu panas, bahkan hampir sama dengan suhu permukaan matahari.